Nah ini mungkin agak sedikit kontroversi, adalah mencari coach yang terlalu baik dan sopan. Buat saya, coach atau pelatih bisnis itu adalah seseorang yang harus bisa mendorong Anda untuk lebih maju ke depan. Dan terkadang maksa Anda. Karena kalau kita pengen berubah, kita pengen jadi pembisnis yang lebih tough, yang lebih kuat, kita harus punya pelatih. Pelatih yang bisa membuat kita disiplin. Seseorang yang terkadang terlalu baik dan sopan, terlalu nggak enakan, bisa jadi dia nggak bisa ngedorong Anda untuk lebih maju. Lima kesalahan yang sering dilakukan ketika mencari coach atau mentor bisnis. Hal pertama, mencari coach yang terkenal. Ya, kenapa salah untuk mencari seseorang yang terkenal? Buat saya gini, tergantung dari situasi bisnis Anda. Terkadang bisa jadi coach yang sangat terkenal tersebut nggak cocok, nggak pantas buat bisnis Anda. Anda bisnis UKM, Anda pengen diajarin atau dimentorkan atau di-coach oleh Bill Gates. Dia sudah sangat terkenal. Pertanyaannya kenapa dia harus ngajarin Anda? Kenapa dia harus bantu Anda? Dan ini buat saya membuat hal menjadi complicated. Oh, saya hanya pengen diajarin sama coach yang terkenal, yang hebat banget karena sudah terbukti bla 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 bla. Tetapi seorang coach hanyalah seorang manusia. Seseorang yang sudah sangat terkenal bisa jadi sudah sangat memiliki jadwal yang padat. Sehingga belum tentu dia bisa 100% membantu Anda. Sedangkan bisa jadi sebetulnya permasalahan Anda bisa aja dihandle oleh coach yang biasa aja. Sama seperti kalau Anda punya masalah hanya permasalahan di akuntansi, di mana Anda nggak tahu bagaimana cara mengkontrol keluar masuk arus kas Anda nggak perlu cari Bill Gates lah untuk bantuin Anda. Nggak perlu. Anda hanya perlu cari ya konsultan aja atau coach bisnis yang biasa-biasa aja. Ngapain jauh-jauh nyari Bill Gates? Apalagi bayarnya kemahalan. Itu buat saya udah sama seperti kayak Anda pakai misil tempur untuk bunuh ayam. Jadi nggak usah cari yang terkenal, tapi cari yang bisa bantu Anda sesuai dengan kapasitas Anda. Kalau Anda UKM, ya cari coach yang sekelas UKM. Kalau Anda sekelas korporasi, ya mungkin Anda bisa bayar lebih mahal. Anda bisa cari konsultan atau coach dari luar negeri, atau bahkan Anda bisa ambil Anthony Robbins. Kesalahan yang sering dilakukan adalah cari yang terkenal. Dan orang yang terkenal tersebut akhirnya nggak bisa berfokus dengan Anda, dan Anda tidak mendapatkan hal yang maksimal. Atau bisa jadi Anda keluar uang terlalu banyak untuk cari coach yang terkenal. Yang sebetulnya Anda nggak terlalu butuh-butuh juga sih. Hal kedua yang sering dilakukan adalah cari coach bisnis yang kelihatan kaya. So coach, ya apa salahnya sih saya cari orang yang kelihatan kaya? Ya, itu permasalahan tentang confidence ya, atau kepercayaan. Kelihatan kaya, tapi kalau nggak bisa bantu Anda untuk apa? Buat apa? Karena tujuannya adalah seseorang yang bisa Anda percaya dan bisa bantu Anda. Kalau dia kelihatan kaya dan dia membuat Anda percaya dan Anda akan melakukan apapun yang dia lakukan untuk merubah bisnis Anda untuk menjadi lebih baik, ya boleh aja. Tetapi kalau memang Anda mengambil dia sebagai coach Anda karena dia kelihatan kaya, tetapi sebetulnya belum tentu dia peduli dengan Anda,
Dan bisa aja dia mengajarkan hal-hal yang bukannya untuk Anda menyimpan uang atau melakukan bisnis strategi secara murah, tetapi karena dia kelihatan kaya, dia akan mendorong Anda untuk melakukan strategi secara mahal, bisa jadi dia nggak cocok buat Anda. So, perhatiin. Jangan hanya mencari seorang coach dari penampilan luarnya aja. Jangan dari yang kelihatan kayanya aja, tapi cari yang peduli sama Anda. Hal ketiga, nah ini mungkin agak sedikit kontroversi, adalah mencari coach yang terlalu baik dan sopan. Buat saya, coach atau pelatih bisnis itu adalah seseorang yang harus bisa mendorong Anda untuk lebih maju ke depan. Dan terkadang maksa Anda. Karena kalau kita pengen berubah, kita pengen jadi pembisnis yang lebih tough, yang lebih kuat, kita harus punya pelatih. Pelatih yang bisa membuat kita disiplin. Seseorang yang terkadang terlalu baik dan sopan, terlalu nggak enakan, bisa jadi dia nggak bisa ngedorong Anda untuk lebih maju. Dan gimana caranya seseorang yang terlalu baik dan sopan untuk memaksa Anda untuk maju ke depan, untuk menjadi disiplin, untuk bahkan kalau bisa menghukum Anda apabila Anda tidak melakukan hal sesuai dengan janji Anda. Nah, ini mungkin sesuatu yang agak kontroversial buat saya. Mungkin buat Anda juga, Anda melihat, oh kenapa ya? Nah, kecuali Anda bisa bergerak maju terus-menerus tanpa perlu dipaksa. Kalau Anda bisa lakukan itu, Anda bisa mencari coach yang sangat baik dan sopan. Tapi kebanyakan orang di luar sana harus maju dan melakukan sesuatu yang nggak biasa dengan terpaksa. Nah, ini tantangannya. Hal yang keempat adalah jangan mencari seseorang yang terlalu banyak detailnya. Master of Science lah, Master of Psikologi lah, lulusan dari Amerika, India, Afrika, Inggris, dari seluruh negara, dan juga detailnya banyak banget. Buat saya itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena sebagai contoh, apabila saya memiliki masalah di accounting, yang saya butuhkan adalah dia ngerti accounting kok. Kalau saya memiliki masalah di marketing, yang saya butuhkan adalah seseorang yang mengerti tentang marketing dan gimana caranya bantuin saya di marketing. Detail-detail yang dia punya dari A sampai Z bisa saja menunjukkan bahwa ya memang sih ilmunya banyak, tetapi belum tentu dia adalah seseorang yang praktikal atau seorang praktisi yang ngerti mengenai bisnis Anda. Detail banyak, teori banyak, bisa jadi Anda tambah bingung karena teorinya kebanyakan tapi nggak dijalanin. Jadi perhatikan, apabila dia memiliki banyak detail, itu menunjukkan bahwa dia orangnya suka belajar. Tetapi penerapannya, cara bicaranya, apakah dia cocok dengan Anda? Apakah Anda ngerasa dia ngomongnya praktikal nggak sih? Atau kebanyakan teori? Dan itu yang harus Anda dapetin. Bisa nggak sih dia bantu saya? Bisa nggak sih dia paham tentang bisnis saya yang saya jalanin? Kalau Anda nyarinya orang yang di langit, tapi Anda punya bisnis di, contohnya jualan ke pasar, mau nggak sih orang dengan banyak detail seperti itu turun ke pasar sebagai contoh? Nah, orang yang seperti inilah, coach yang seperti inilah, yang mau turun ke lapangan, ngebantu Anda, ini adalah coach yang cocok buat Anda. Karena kalau kita nggak ngelihat bisnis prosesnya, bagaimana caranya kita bisa paham tentang bisnis Anda? Gimana kita bisa dapat feelingnya sih? Kalau saya nggak pernah datang ke kantor Anda, saya nggak pernah tahu tim Anda, saya nggak pernah tahu gimana Anda bereaksi terhadap customer Anda, saya nggak tahu gimana tim Anda bereaksi terhadap supplier atau terhadap customer Anda, sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit.
So, cari seseorang yang praktikal dan bukan hanya teori. Nah, hal kelima adalah coach yang terlalu toleransi. Salah satu tantangan terbesar dari pembisnis adalah disiplin dan konsistensi. Apalagi kalau kita mau merubah suatu pola. Nggak usah susah-susah. Bagaimana caranya saya bisa membuat Anda berubah untuk nambah nelpon 10 customer baru per harinya. 10 customer lebih dari yang biasa Anda telepon per harinya. Ini membutuhkan disiplin dan konsistensi. Nah, ketika Anda kembali ke coach Anda bicara dengan coach Anda, "Coach, maaf ya coach, saya nggak sempet." Dan coach tersebut terlalu toleransi dan dia akan bilang, "Ya udah, nggak apa-apa." Dan kemudian di sesi coaching selanjutnya, Anda juga bilang, "Coach, maaf ya, PR saya untuk beresin saya punya cash flow, itu saya nggak sempat kerjain juga." "Oh ya, nggak apa-apa, gampang, kerjain aja kapan aja." Dan di sesi selanjutnya adalah Anda bicara, "Oh ya coach, maaf ya, PR saya untuk membuat akun Instagram dan YouTube juga belum dikerjain." "Oh ya, nggak apa-apa, saya tahu Bapak sibuk." Coach yang terlalu toleransi tidak akan membawa Anda kemana-mana. Anda nggak bakal dibawa kemana-mana. Karena Anda akan tetap melakukan hal yang sama. Jadi kalau Anda tetap melakukan hal yang sama dan berharap hasil yang berbeda, itu nggak bakal terjadi. Jadi carilah coach yang bisa maksa Anda. Bahkan kalau bisa menghukum Anda. "Bapak nggak kerjain lagi nih." "Wah, gimana Pak konsekuensinya?" "Ayo, Bapak udah bayar saya mahal loh." Bahkan kalau bisa cari coach yang bisa mencat Anda. Karena hanya coach tersebut yang bisa mendorong Anda untuk naik ke level selanjutnya. Jadi, ini adalah 5 kesalahan yang sering dilakukan pas Anda cari coach bisnis. Harapannya, tips ini akan bisa membuat Anda mencari coach yang terbaik buat Anda. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.